Assalamualaikum warga pencinta film. Jumpa lagi di channel ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan segala musibah. Nah, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Perang Dunia Kedua Soviet melawan tentara Nazi Jerman. Secara garis besar, film ini bercerita mengenai duel antara dua sniper terbaik dari Soviet bernama Vasily Zaitsev dan lawannya sniper dari pihak Nazi bernama Mayor Koenig. Adu skill dua sniper ini terjadi di tengah pertempuran di kota Stalingrad ketika invasi Jerman terhadap Uni Soviet. Vasily bergabung dengan Red Army dan bertempur melawan Jerman. Nah, bagaimana alur ceritanya? Tetap stay tune di channel ini, jangan di skip hingga akhir. Beramal jariah dulu dengan cara tekan tombol subscribe. Ini dia film Enemy at the Gate. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak bernama Vasily dengan kakeknya. Vasily yang memegang senjata jenis sniper sedang membidik seekor serigala dan menembaknya. Pada tahun 1942, Vasily sudah dewasa dan menjadi seorang tentara Soviet. Ia akan dikirim ke medan tempur dengan menggunakan kereta. Di kereta itu, Vasily bertemu dengan seorang wanita cantik. Tak beberapa lama kemudian, para penumpang warga sipil diturunkan termasuk wanita tadi. Sedangkan tentara yang sudah menunggu di luar kereta kemudian masuk untuk dikirim berperang ke Stalingrad. Setelah itu mereka diturunkan dari kereta dan menyeberang sungai menuju kota Stalingrad. Perahu yang ditumpangi oleh tentara Soviet ditembaki dan dibombardir oleh pesawat tempur tentara Nazi. Banyak tentara Soviet yang tewas dan sungai pun bercampur dengan darah. Saat tiba di kota Stalingrad, para tentara Soviet kemudian dipersenjatai. Akan tetapi karena jumlah senjata Soviet terbatas, Vasily tidak mendapat senjata dan hanya diberi 5 peluru. Mereka yang tidak mendapatkan senjata terpaksa harus memungut senjata dari tentara Soviet yang sudah tewas di medan tempur. Saat berhadapan dengan tentara Nazi di kota Stalingrad, pasukan Soviet gugur dalam jumlah besar. Tentara Soviet diberondong dengan senjata otomatis dan tank tempur milik tentara Nazi. Soviet tak bisa bertahan saat melawan tentara Nazi. Pertempuran itu pun menjadi catatan buruk bagi Soviet. Dan tentara Soviet yang mundur dari pertempuran itu terpaksa ditembak mati karena dianggap sebagai pengkhianat. Stalingrad seketika menjadi kota mayat tentara Soviet. Nazi kemudian mengumumkan agar tentara Soviet menyerah dan bergabung dengan Nazi. Setelah kota itu menjadi hening, sebuah mobil melaju dengan kencang. Mobil itu kemudian ditembaki dengan tank tempur milik tentara Nazi dan terbalik. Tentara di mobil itu belum tewas dan dia adalah seorang komisaris militer bernama Danilov. Danilov kemudian bersembunyi di tumpukan tentara Soviet yang sudah menjadi mayat. Tentara Nazi kemudian menembaki mayat tersebut untuk memastikan tak ada lagi tentara Soviet yang selamat. Akan tetapi Danilov selamat dari berondongan tembakan tersebut. Saat Danilov menemukan senjata dan ingin menembak tentara Nazi yang ada di depannya, senjata tersebut sudah tak ada pelurunya. Ternyata di tempat itu juga ada Vasily yang masih hidup. Vasily yang mempunyai peluru kemudian mengisikan senjata tersebut dan memberikannya lagi kepada Danilov. Akan tetapi Danilov tak menguasai keahlian dalam menembak dan menyerahkan kembali senjata itu kepada Vasily. Dengan keahlian menembak yang dimiliki Vasily, 5 tentara Nazi termasuk perwiranya tewas di headshot oleh Vasily. Kejadian itu, Danilov yang bekerja di bidang urusan politik dan memiliki banyak jaringan, kemudian mengumumkan keahlian Vasily dalam menembak.
Sedangkan di pelabuhan seorang perwira tinggi di tentara Soviet bernama Nikita Sergeyevich baru saja tiba di kota Stalingrad. Ia begitu marah kepada pimpinan Red Army saat perang melawan tentara Nazi yang menewaskan banyak tentara Soviet, dan pemimpin itu kemudian bunuh diri. Danilov terus mengabarkan keahlian menembak Vasily, kali ini melalui surat kabar yang diberitakannya di halaman depan. Vasily dikabarkan sudah menewaskan banyak tentara Nazi, termasuk para perwiranya dengan keahlian snipernya. Danilov yang bekerja sama dengan Vasily mendapatkan pangkat baru sebagai staf jenderal dan Vasily dinaikkan pangkat sebagai divisi sniper. Pada suatu hari, Vasily bertemu dengan seorang anak bernama Satya dan membawa Vasily ke tempat persembunyiannya. Satya menempati persembunyian itu bersama seorang wanita bernama Filipov, dan di tempat itu Vasily juga bertemu dengan Danilov. Tak beberapa lama wanita yang dilihat Vasily di kereta tadi juga datang. Wanita itu bernama Tania. Tania selama ini dekat dengan Satya karena Tanialah yang merawat Satya selama pertempuran. Kabar ada penembak jitu dari tentara Soviet yang banyak menewaskan perwira tentara Nazi juga sampai ke para pimpinan tentara Nazi. Untuk menandingi kehebatan menembak Vasily, Nazi mengutus Mayor Koenig yang merupakan sniper terbaik dari Jerman. Pada suatu hari, Koenig menjalankan tugasnya dan menembak tentara Soviet dengan keahlian snipernya. Vasily pun mencari keberadaan Koenig di sebuah gedung bertingkat. Saat Vasily mengetahui ada orang di dalam gedung itu, kemudian ia menembaknya. Kemudian Vasily beranjak dari tempatnya untuk memastikan yang di headshotnya adalah penembak jitu. Akan tetapi rekan Vasily bernama Anton ditembak oleh sniper dari atas gedung. Ternyata yang ditembak Vasily hanyalah sebuah boneka, dan itu adalah perangkap dari Koenig. Vasily yang masih mencari keberadaan Koenig kemudian terganggu dengan kepanikan tentara Soviet bernama Ludmila. Ludmila panik setelah ada serangan bom dari pesawat Nazi. Karena tak ingin mati dengan reruntuhan bom, Ludmila kemudian beranjak dari persembunyiannya dan tiba-tiba diheadshot oleh Koenig. Film kemudian berpindah pada pertemuan Vasily dengan Kaulikov yang juga merupakan sniper. Kaulikov sudah mengetahui bagaimana strategi Koenig melumpuhkan musuh. Vasily kemudian tandem dengan Kaulikov untuk memburu Koenig. Pada suatu malam saat Vasily tertidur, ia bermimpi di waktu berburu serigala bersama kakeknya. Ternyata tembakan Vasily saat itu tak mengenai serigala itu. Dan kemudian Vasily dibangunkan oleh Kaulikov untuk berburu Koenig yang menjadi mangsa mereka saat ini. Vasily dan Kaulikov juga ditemani seorang tentara Soviet bernama Volodya. Dan perburuan itu belum menemukan Koenig. Tapi Kaulikov berhasil mengheadshot satu pengintai dari tentara Nazi. Pada suatu hari, tentara Nazi menangkap Volodya. Mereka memaksa untuk mengatakan di mana persembunyian Vasily dan Kaulikov. Volodya kemudian dijadikan umpan oleh Koenig dengan mengenakan pakaian tentara Nazi. Saat Volodya dipaksa untuk menjadi pengintai, Kaulikov menembaknya. Kaulikov juga memancing Mayor Koenig, akan tetapi strategi itu diketahui oleh Koenig dan tak menembak apa yang dilakukan Kaulikov. Saat Kaulikov melompat dari gedung itu bersama Vasily, Koenig tiba-tiba mengheadshot Kaulikov. Di tempat lain, Sasha bertemu dengan Mayor Koenig. Karena diberi makanan dan coklat oleh Koenig, Sasha yang masih polos kemudian mengatakan persembunyian Vasily. Sehingga Koenig langsung memburu Vasily di sebuah pabrik yang sudah hancur. Saat Vasily dan tentara Soviet keluar dari persembunyiannya, tentara Soviet yang bersama Vasily ditembak oleh Koenig. Tembakan kedua yang dilakukan Koenig mengenai senjata Vasily sehingga terpental dari tangan Vasily. Vasily tak ingin tewas begitu saja dan berusaha mengambil senjatanya dengan tali. Akan tetapi kehebatan sniper Koenig mampu memutuskan tali tersebut.
Sementara perang di luar pabrik juga berkecamuk dengan pesawat tempur Nazi yang terus membombardir wilayah persembunyian tentara Soviet. Sementara Tania yang khawatir dengan Vasily kemudian mendatanginya. Hal itu justru membuat Vasily khawatir karena masih diintai oleh Konik. Vasily dan Tania kemudian mengatur strategi agar luput menjadi ancaman Konik dengan memanfaatkan pecahan kaca. Tania kemudian mengarahkan cahaya matahari melalui kaca tersebut sehingga mata Konik silau, dan itu dimanfaatkan oleh Vasily untuk mengambil senjatanya dan menembak ke arah Konik hingga mengenai tangan Konik. Setelah lolos dari ancaman Konik, Vasily dan Tania terlihat begitu dekat. Hingga pada saat tentara Soviet tertidur, Tania yang kepincut nafsu birahi mendatangi Vasily yang tidur bersama tentara lainnya. Kondisi itu tak membuat mereka khawatir untuk melakukan yang enak-enak. Di hari berikutnya, Satya yang kembali ke persembunyiannya memberikan informasi kepada Danilov tentang rencana Konik. Mengetahui hal itu, Vasily marah kepada Danilov karena sudah melibatkan Satya dalam pertempuran. Kemudian Satya menunjukkan rencana di mana Mayor Konik akan bersembunyi. Mengetahui hal itu, Vasily menempatkan dirinya di tumpukan mayat tentara Soviet untuk menunggu kedatangan Konik. Vasily menunggu Mayor Konik semalaman di tengah tumpukan mayat tentara Soviet belum melihat kedatangan Konik. Hingga pada pagi harinya, Vasily sempat terlelap padahal Mayor Konik sudah melintas di hadapannya. Sementara pertempuran juga berlangsung antara tentara Soviet dan tentara Nazi. Konik sempat melihat cahaya skop dari senjata Vasily. Akan tetapi ia terganggu oleh pencuri perhiasan dari salah satu tentara. Vasily yang digeledah oleh pencuri itu lantas berpura-pura mati, sehingga Konik tak menembaknya karena dari kejauhan Mayor Konik juga tak begitu jelas melihat wajah Vasily. Pencuri itu kemudian mengambil identitas Vasily. Sementara jenderal dari pasukan Nazi mengatakan kepada Konik kalau Vasily sudah tewas dalam pertempuran semalam. Jenderal itu kemudian mengatakan kalau tugas Konik sudah selesai dan akan mengirimkannya dengan pesawat kembali ke Berlin. Mayor Konik tak lantas percaya begitu saja. Sementara di markas pasukan Rusia, Nikita juga mendengar kabar kematian Vasily. Nikita kemudian memarahi Danilov. Konik yang belum pergi dari kota Stalingrad kemudian mengatakan kepada Satya akan pergi ke stasiun kereta dan menyuruh Satya kalau bertemu dengan Vasily ia sudah menunggunya di sana. Sementara saat Danilov sibuk dengan pekerjaannya, ia dikagetkan dengan kemunculan Vasily yang datang secara tiba-tiba. Satya juga menyampaikan pesan Konik yang menunggunya di stasiun kereta. Malam itu pun Vasily mencari keberadaan Mayor Konik. Ternyata di stasiun itu juga ada Tania. Saat mereka berciuman, Danilov juga yang berada di stasiun itu melihat mereka. Sementara Konik yang menemukan Satya kemudian menggantung Satya agar Vasily keluar dari persembunyiannya. Hal itu membuat Tania begitu shock. Begitu juga Filipov yang juga mengetahui kalau Satya sudah tewas, ia juga menyesalkan atas kematian Satya. Dan pertempuran terus berlangsung antara Soviet dan Jerman. Tania juga terlihat terkena tembakan. Tania kemudian dievakuasi menggunakan perahu untuk meninggalkan kota Stalingrad. Sementara Vasily dan Danilov terlihat mencari keberadaan Mayor Konik. Setelah mereka berbincang dengan kondisi peperangan, Danilov merelakan nyawanya agar Konik menembaknya. Hal itu dilakukan Danilov agar Vasily mengetahui di mana persembunyian Konik, dan tembakan Konik tepat mengenai kepala Danilov.
Strategi yang dimainkan Vasily tak membuat Konik bisa bertahan lebih lama di persembunyiannya, sehingga saat Konik yang membuat kesalahan sebagai seorang sniper sudah tepat terlihat di samping Vasily. Konik yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi sempat melepas topinya. Saat wajahnya menatap kepada Vasily, satu peluru akhirnya menghabisi nyawa Konik. 2 bulan setelah kematian Konik, tentara Nazi kemudian menyerah. Vasily kembali bertemu dengan Tania di sebuah gedung penampungan tentara yang terluka dan film pun tamat. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng. Beri komentar terkait film ini agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa.